Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wahyuni dengan NIM 2201011103 dari kelas SI 22A3. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pemrograman berbasis objek dari Bapak Marta, yaitu untuk yang pertama menghitung luas trapesium dengan program Python, yang kedua mengecek bilangan prima, dan yang ketiga program pencarian data dalam dictionary atau array dengan Python. Baik, yang saya akan menjelaskan yang pertama. Di sini sudah saya pindah ke IDE Python. Nah, oke, saya langsung jelaskan ya. Di sini itu ada print dengan buka kurung, tutup kurung, titik petik di atas dua, dan program Python luas trapesium. Di sini tuh maksudnya print itu untuk mencetak keluarannya nanti di output. Nah, kalau misalnya di dunia nyata itu kan kita kalau mau ngeprint itu kan berarti kita mencetak apa yang kita print gitu. Nanti bakal keluar kertas yang bergambar atau bertulis apa sesuai dengan kita print gitu. Nah, kalau di Python itu ya seperti itu, cuma nanti keluarnya itu di outputnya gitu. Ini saya menulis print program Python luas trapesium untuk judulnya program saya gitu. Di sini ada print dengan tanda kurung buka buka kurung tutup kurung dan isinya kosong, itu maksud saya untuk memberi jeda antara judul dan juga programnya gitu. Nah, tadi kita akan menghitung luas trapesium. Di apa itu bangun ruang trapesium kan itu ada bentuk apa ya? Ya trapesium yang ada sisinya yaitu sisi atas, sisi bawah dan juga tingginya. Nah, di sini saya sudah menulis sisi bagian atas itu sama dengan float input panjang sisi sejajar bagian atas. Ini maksudnya penulisan variabel itu harus ada garis bawahnya karena variabel itu bersifat apa ya, sensitif. Jadi apa itu perbedaan kapital atau tidaknya itu harus diperhatikan. Sama dengan float itu, maksud di sini float itu adalah untuk menandai bahwa program nanti atau input yang di sini itu berbentuk pecahan gitu atau desimal, pecahan desimal. Input itu untuk memasukkan atau perintah masukkan gitu. Jadi input panjang sisi sejajar bagian atas itu nanti kita disuruh menginputkan panjang sisi bagian atas sesuai yang kita mau gitu. Yang kedua, sisi bagian bawah itu sama aja. Sama yang di atas itu ada tanda floatnya juga untuk apa itu pecahan desimal untuk menandai bahwa angkanya nanti adalah bentuk pecahan desimal. Inputnya juga untuk menginputkan atau memasukkan panjang sisi sejajar bagian bawah. Ininya juga sama seperti itu. Nah, di sini ada luas trapesium. Itu rumusnya setengah dikalikan sisi bagian atas plus sisi bagian bawah kali tinggi. Di sini setengah itu tidak ditulis 1 per 2, tapi ditulis 0,5 gitu. Karena tadi di sini tulisannya float. Float itu adalah bentuk desimal. Dalam Python itu float itu untuk pecahan desimal ya. Jadi kita menulisnya harus seperti ini. Kemudian ini ada print luas trapesium titik 2 tanda petik atas 2, luas trapesium. Mari kita run ya. Coba kita lihat keluarannya seperti apa. Nah, program Python luas trapesium ini judul saya tadi, keluarnya seperti ini. Input panjang sisi sejajar bagian atas. Nah, ini kita disuruh menginputkan. Sebentar. Tadi di tugas saya menuliskan 15, 13, dan 9. Oke, kita coba ya. 13, ini yang sisi sejajar bagian atas. Terus kita enter. Input panjang sisi sejajar bagian bawah kita masukkan 15. Kemudian enter. Input tinggi trapesium kita masukkan 9. Enter. Nah, hasilnya luas trapesium 0,1260. Ya, lanjut ke
Yang kedua yaitu mengecek bilangan prima. Kita salin dulu, copy dulu pemrogramannya. Ini kita hapus dulu ya. Yes. Di sini sama seperti tadi, yaitu ada print program Python bilangan prima itu untuk menuliskan judul. Sama seperti tadi. Nah, di sini ini n itu menyatakan bahwa bilangan saya itu n. Di sini itu menyatakan apa ya variabelnya. Itu kita bisa tulis terserah yang kita mau gitu. Mau m, mau f, mau apa terserah kita. Sama dengan input bilangan bulat. Di sini ada in. Beda ya sama yang tadi. Yang tadi kan float, yang ini in. Kalau ini itu untuk bilangan bulat. Untuk bilangan prima itu kan tentu saja menggunakan bilangan bulat yang tidak pecahan. Nah, berarti kita menggunakan in. In ini artinya integer ya. Oke. Ini seperti tadi juga input bilangan bulat, masukkan bilangan bulat. Di sini ada bilangan prima sama dengan true itu benar. If itu jika, n sama dengan 0 atau n sama dengan 1. Bilangan prima salah. Yang lain itu, else itu yang lainnya gitu. Untuk in range 2, n slash slash 2, kemudian if n persen sama dengan 0, bilangan prima false. Break. For in range ini untuk menentukan apa ya list gitu. Nanti akan ada listnya gitu. List apa ya? eh, list sesuatu tertentu gitu loh yang kita mau gitu. Di sini ada dua koma seperti itu. Jika n persen sama dengan 0, bilangan prima salah. Break ini untuk menyatakan bahwa kita memberhentikan perulangan. Jadi nanti kalau kita menulis bilangan bulat yang kita mau, itu udah nanti programnya berhenti kalau sudah keluar. Break. Jadi if bilangan prima, print n adalah bilangan prima, else print n bukan bilangan prima, maaf. Jika bilangan prima, maka print adalah bilangan prima. Jika bukan, maka print bukan bilangan prima. Coba kita run ya. Nah, coba kita masukkan bilangan bulatnya. Di tugas saya tadi, saya memasukkan 10 dan 29. Oke, lihat ya. 10, bilangan bulatnya 10. Enter. 10 bukan bilangan prima. Nah, berarti ini benar ya. 10 kan memang bukan bilangan prima gitu. Nah, kita kembali. Kita run lagi untuk membuktikan eh, yang bilangan prima. Input bilangan bulat. Jadi saya masukkan berapa ya? 29. Oke. Kita masukkan 29. 29 benar. Berarti benar ya. Pemrogramannya tidak salah gitu. Kalau keluarannya betul berarti pemrogramannya benar. Gitu. Maka yang ketiga yaitu program pencarian data dalam dictionary atau array dengan Python. Kita seperti biasa salin dulu programnya. Kita salin ke seperti tadi ini ada print yaitu program pencarian data dictionary atau array itu adalah judulnya. Ini n itu seperti tadi variabel untuk menandakan bahwa itu adalah apa ya variabelnya gitu. Sama dengan input jumlah elemen list. In di sini juga seperti tadi integer yaitu untuk menyatakan bahwa bilangannya adalah bilangan bulat. Input untuk masukkan jumlah elemen list. Elemen list itu maksudnya di sini itu kita mau elemen elemen listnya itu ada berapa gitu. Jadi datanya itu ada berapa gitu. Kemudian ada print kosong itu untuk menjeda. Print input n angka dipisah dengan enter. Itu maksudnya print input itu yang kita masukkan.
terus bilangannya, terus angkanya itu berapa, nanti jadi keluarnya itu jadi satu-satu gitu loh. Nanti kita masukkan angka pertama, terus enter angka kedua, enter angka. Di sini yaitu untuk apa ya, programnya variabelnya gitu. Kosong. Kemudian for i in range n itu juga untuk menentukan listnya yang tertentu. For i in range itu untuk i di listnya gitu. N n itu kan bilangan variabelnya tadi yang kita masukkan ya, elemennya itu ada berapa. Terus print angka ke berapa, i plus 1, set sama dengan n sama dengan y append in input. Print itu cetak angka ke berapa, terus nanti i plus 1. I-nya itu misalnya, ya nanti kalau angka ke 1 misalnya kita ketikkan 1, nanti enter itu bakal kedua gitu. Nanti musuhnya seperti itu. Kemudian ada print kosongan itu mungkin jeda. Num itu in, num sama dengan in itu untuk mencari input angka yang akan kita cari. Nanti kita bisa masukkan kita mau angka yang mana yang mau kita cari gitu. For i in range seperti tadi, nanti hasilnya juga akan ditemukan pada urutan ke berapa gitu. Ini break untuk menyelesaikan perulangan gitu. If i plus 1 sama dengan n, maka print angka yang ditemukan. Ini kita akan ya. Oke. Input jumlah elemen list. Misalnya kita mau menginputkan data sebanyak 10. Enter. Input 10 angka dipisah dengan enter. Nah, ini untuk masukkan tadi loh, yang mana ya? Yang ini. For i in range n, print angka ke ini. Ini promode print input dengan n angka dipisah dengan enter itu tadi. Dan yang muncul itu angka ke ini. Gitu. Kelanjutannya gitu ya. Misalnya angka ke 1 berapa? 3. Enter angka kedua 4, enter angka 5, dan seterusnya sampai sampai 10. Bentar, ini ada problem. Bentar ya. Kita run lagi aja. Kita run lagi. Ini bisa kita hapus kali ya. Oh, kita silang dulu aja ya. Oke. Terus run biar pemrogramannya itu tidak jadi satu. Nah, jumlah elemen list misalnya kita berapa ya? Biar nggak kebanyakan 5 aja ya. Enter. Input 5 angka dipisah dengan enter, yaitu angka ke 1 itu misalnya 3, angka ke 2 4, angka ke 3 5, angka ke 4 6, angka ke 5 7. Input angka yang akan dicari. Kita mau mencari angka berapa dari angka ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5 ini. Kita mau mencari angka berapa. Yang kita tulis adalah yang ini ya. Yang ini, yang 3, 4, 5, 6, 7. Salah satu dari mereka. Misalnya kita mau mencari angka ke, kita akan mencari angka ke 5. Angka 5 gitu. Itu ada di urutan berapa? Enter. Kita temukan angka ditemukan pada urutan. Baik, sekian ya penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kurang lebihnya jika saya menjelaskannya kurang jelas atau ada yang salah, saya mohon maaf. Mungkin nanti bisa dicek lagi di Google atau di YouTube yang lain. Itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.